Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. I have to use my jungle hat. Begini saudara-saudara. Jadi kali ini saya mau membantu teman-teman orang-orang Katolik yang mungkin pernah menyaksikan video-video serangan dari Patrice Smith. Mari kita lihat video terakhirnya, apa saja yang dilakukan di situ. Jadi tidak usah terpana karena tidak ada isi, tapi kita lihat apa gaya yang membuat dia seperti wow. Oke, kita akan melihat teknik retorika, kesalahan logika, dan manipulasi argumentatif dalam video terbaru dari pendeta Patrice Smith yang berjuang untuk membela Alkitab katanya. Yang pertama, kesalahan logika atau logical fallacies. Ad hominem. Jelas sekali ya, kita begitu nonton harus lihat ad hominem, serangan pribadi. Pembicara Patrice Smith itu berulang kali tidak menanggapi substansi argumen lawan, melainkan menyerang pribadi, menyebut bodoh, lompat-lompat logika, kegelapan Katolik, curang, main kasar, komedi sinetron, lalu menyamakan lawan debat dengan pemimpin kultus, budak klerus, dan mayat yang diseret. Falasi ini ad hominem sudah tingkat abusif ya, menyerang karakter pribadi untuk mendiskreditkan argumennya. Yang kedua, strawman, orang-orangan sawah. Dia menyederhanakan dan memutarbalikkan argumen Katolik sebagai menolak Yesus sebagai satu-satunya pengantara atau tidak memperbolehkan membaca Alkitab. Kemudian mengklaim gereja Katolik melarang umat belajar Alkitab agar tetap bisa dikontrol tanpa konteks historis atau dokumen otoritatif. Jadi kesalahan logikanya itu menyalahartikan posisi lawan lalu menyerangnya. Entah sengaja atau tidak sengaja dia menyalahartikan posisi lawan lalu menyerang. Kemudian yang ketiga itu false analogi palsu. Analogi berada satu ruangan dengan presiden sebagai bukti tidak perlunya syafaat para kudus adalah analogi keliru. Tuhan tidak terbatas seperti presiden, analoginya gagal menggambarkan realitas spiritual. Nah, kesalahan logikanya adalah false analogi, yaitu perbandingan antara dua hal yang tidak setara secara substansial. Kemudian ada kesalahan lain lagi, begging the question, petitium principii. Dia mengklaim bahwa tafsir Alkitab itu harus sesuai firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang dimaksud selalu adalah versi tafsirannya sendiri. Itu bahaya. Itu falasi, namanya sirkularitas logika. Kesimpulan digunakan sebagai premis tanpa pembuktian netral. Ya. Jadi kesimpulan sudah dijadikan premis. Kemudian ada red herring. Jadi alih-alih membantah argumen teologis atau ayat yang dikutip, pembicara mengalihkan ke soal intensitas video, jumlah upload harian, dan sumber narasi dari ChatGPT. Falasi ini adalah pengalihan isu, menjauh dari argumen utama dengan topik lain yang tidak relevan sama sekali. Ya. Kemudian yang paling penting adalah teknik manipulatif retoris, ya, memanipulasi retorika. Yang pertama itu over dramatisasi berlebihan, retorika emosional berlebihan, kuah kosong yang bikin sakit perut, the darkness of Catholicism, inilah era algoritma bukan sakralitas, digunakan untuk menggiring emosi audiens, bukan untuk menyampaikan argumen rasional. Kemudian ada self-validation via frekuensi and format, membandingkan kuantitas dan panjang videonya dengan lawan, seolah durasi menjadi tolok ukur kebenaran. Logika kuantitatif ini tidak berkaitan dengan validitas teologis. Kemudian pseudo-akademisisme, menggunakan istilah post-truth, simulacra, hermeneutika hanya sebagai jargon tanpa elaborasi epistemologis yang sahih, bertujuan menciptakan kesan intelektual palsu untuk audiens awam. Nah, kemudian ada false dikotomi, pilihan palsu, menyodorkan pilihan seakan-akan hanya ada dua, tafsir pribadi Protestan atau kontrol diktator Katolik. Padahal ada banyak nuansa epistemik dan model komunitas interpretatif dalam tradisi Kristen historis. Kemudian gaslighting, membalikan tuduhan dengan menyebut lawan mengeluh, tidak tahan kritik, padahal dirinya sendiri melancarkan serangan emosional. Ini bentuk manipulasi psikologis terhadap persepsi audiens. Nah, sebagai refleksi penutup, dalam seluruh narasi yang disampaikan Patrice Smith tidak ditemukan bantahan sistematis terhadap kutipan kitab suci yang dijadikan dasar devosi Katolik. Pembicara tidak menunjukkan analisis patristik, eksegesis historis, atau rujukan dogmatis otoritatif.
Dia justru berulang kali menggunakan pencitraan pribadi, aku tampil jujur, aku panjang menjelaskan, kebanggaan produksi konten, serangan karakter dan emosi, dan jargon akademik semu. Ini menunjukkan bahwa pembicara telah kehilangan daya argumentatif substansial. Dia kalang kabut, tidak mampu mengimbangi kekuatan narasi lawan, lalu lari ke ad hominem. Sinisme tidak berisi, dan klaim superioritas moral yang tidak diverifikasi. Seperti yang sering terjadi dalam diskursus publik yang kehilangan integritas intelektual, emosi menggantikan epistemologi dan ketegangan menggantikan kebenaran. Disinilah debat menjadi hiburan algoritmis, bukan perjumpaan intelektual yang tulus. Yang kalah dalam nalar akhirnya menggantungkan diri pada gaya. Itulah sebabnya kenapa Protestan selalu korek-korek orang Katolik supaya berdebat. Yang mereka maksud yang seperti ini. Protestan itu tidak ada substansi, sorry ya, kosong.